Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Nuzul Fajri dengan NIM 180670015. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan kelanjutan dari tugas saya yaitu mesin teknologi terapan mengenai mesin penajam jerami yang membantu komunitas peternak sapi dan petani sawah. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Henry Nudin STMT dan Pak Rahman Aziz Nabawi SPD MPDT. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung pada pembahasan. Baiklah, untuk pembahasan pertama kita yaitu mengenai analisis potensi. Di sini saya membawa sebuah sampel pada suatu daerah yang disebut Jorong Kotoi Lalang, Kecamatan Pengkek, Kabupaten Agam. Merupakan sebuah desa yang pada daerah tersebut sekitar 55-70% masyarakatnya berprofesi sebagai petani, umumnya petani sawah. Namun pada daerah sini masih minim masyarakat mau untuk berternak, apakah itu ternak sapi, ternak kerbau, dan ternak kambing. Padahal di luar sana jumlah konsumsi daging tersebut terus meningkat di tiap tahunnya, yang berakibat harga daging di pasar tersebut terus naik karena jumlah pasokan daging di Indonesia masih kurang. Nah, saya bawa kembali kepada daerah saya. Faktor pertama kenapa masyarakat tersebut tidak mau memelihara atau minimnya memelihara ternak ini, yang pertama, mereka masih mencari makan ternak tersebut dengan rumput gajah, bukan dari jerami. Dan untuk sumber pakan ternak yang rumput gajah ini pada daerah sini masih terbatas, dan pengetahuan mereka mengenai daun jerami tersebut agar dapat dikonsumsi oleh ternak masih minim, yang beralasan untuk mengolah jerami tersebut masih susah, apalagi untuk dipotong-potong dengan tak manual tersebut itu memakan waktu yang cukup banyak. Walaupun jerami tersebut dapat dikonsumsi oleh para ternak yang mana memiliki nutrisi yang cukup banyak serta kandungan protein yang sangat dibutuhkan oleh ternak. Nah, dengan ini saya menawarkan adanya mesin pemotong jerami padi agar membantu masyarakat terutama berprofesi sebagai peternak, apakah itu sapi, kerbau, dan kambing, terbantu untuk mencari sumber pakan ternak mereka. Solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama untuk membantu dan meningkatkan masyarakat untuk mau memelihara ternak sapi. Yang kedua, memperbaiki proses mesin penajam jerami yang sudah ada pada di daerah lain dengan terobosan yang baru untuk dapat digunakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah karena lebih efisien dengan ukurannya, dan direncanakan pemotongannya tersebut, memotong jerami dapat dihasilkan 5-50 mm, sekaligus untuk upaya meminimalisir impor daging luar negeri untuk masyarakat Indonesia. Tujuan dari adanya mesin tersebut ialah meningkatkan sumber pakan bagi ternak sapi di daerah Jorong Kotoi Lalang, membantu para petani agar tidak perlu membakar daun jerami dulu untuk dapat mengolah lahan sawah dan dapat ditanam kembali. Yang ketiga, menentukan bagaimana pembuatan komponen mesin jerami dan juga untuk membantu cara merakit mesin ini. Yang terakhir, manfaat dari pembuatan mesin ini adalah untuk mengganti alat tradisional manual dengan peralatan yang lebih ekonomis pemakaian. Baiklah, lanjut pada tahap kegiatan pembuatan mesin. Berdasarkan flowchart, kita akan melakukan pengerjaan dimulai dari tinjauan pembuatan dan perakitan, lanjut pada pembuatan komponen yaitu berupa pisau, poros, kerangka, casing, dan lain-lainnya. Setelah itu lanjut pada perencanaan perakitan. Setelah itu kita langsung pembuatan komponen dan perakitan. Setelah penyatuan semua selesai, jika ada kendala kita akan melakukan perbaikan, apakah itu kesalahan dari komponen atau perencanaan dari perakitan. Jika sudah oke, lanjut pada pembuatan petunjuk penggunaan mesin. Ini sangat berfungsi sebagai petunjuk bagi orang yang akan menjalankan mesin tersebut. Dan selesai. Ini nanti rancangan dari mesin yang akan kita buat nantinya. Lanjut pada gambar mesin perajang dari pandangan atas, depan, dan samping kanan. Baiklah, lanjut pada
perencanaan dari pisau mesin. Untuk pisau mesin yang kita pakai itu memiliki 3 bagian. Ini sangat berfungsi, sangat penting agar hasil dari jerami tersebut dapat seminimal mungkin untuk panjangnya. Dan suatu profil yang memiliki ukuran 40 dikali 150 mm ini yaitu bagian untuk memukul daun dari jerami, yang mana jerami tersebut yang telah terpotong oleh mesin, dan langsung jerami tersebut jatuh ke tempat penampungannya di bawah nantinya, sehingga tidak mempengaruhi nanti dari putaran poros jika ada jerami-jerami tertinggal di dalamnya. Ukuran dimensi dari pisau yang kita pakai itu memiliki ukuran 40 dikali 200 mm. Ini agak lebih kita lebihkan ukurannya dari penampang pisau agar memang pisaulah dahulu yang menyentuh dari jeraminya. Tebal dari bahan penampang pisau yang kita pakai itu 5 mm. Lanjut pada poros mesin. Secara keseluruhan, poros memiliki diameter paling besarnya yaitu 24,5 mm dengan panjang total 670 mm. Dan pada ujung atas poros ini memiliki suatu profil persegi agak memanjang. Ini berfungsi sebagai penangkap gaya putar dari puli dan disampaikan poros untuk mata pisau nantinya. Pada ujung poros memiliki ulir dengan diameter M14 dikali 1,5 mm untuk disambungkan kepada pisau mesin. Kerangka mesin. Untuk kerangka mesin jika dilihat dari pandang atas memiliki dimensi 500 mm dikali 850 mm dengan tinggi 700 mm dan jarak dari kerangka atas dan bawahnya itu 500 mm. Dengan tinggi 700 mm ini dapat dipakai oleh kalangan orang dewasa dan anak-anak yang layak nantinya. Casing mesin. Casing yang kita rancang ini memiliki ketebalan tebal yaitu 150 mm dengan radius besar yang paling besar yaitu 250 mm, dan pada tengahnya memiliki lubang untuk masuknya poros dengan diameter 25 mm. Pada samping kanan atas memiliki profil seperti persegi, namun ini tembus ya, sebagai tempat masuknya nanti ujung dari lintasan tempat masuknya jerami dengan ukuran 105 dikali 95 mm. Lanjut ke lintasan perajang jerami. Lintasan ini berfungsi sebagai tempat jalan masuknya jerami dan pelindung tangan nantinya dari putaran puli yang terdapat di bawahnya. Dengan panjang total yaitu 964 mm dan diameter paling atasnya 225 mm, yang terkecil 105 mm. Dan tinggi dari lintasan perajang jerami ini itu 100 mm. Bantalan poros mesin. Hal yang terpenting dari bantalan poros mesin ini itu kesesuaian lubang poros dengan lubang bantalan ini dengan diameter poros yang kita pakai yaitu 24,5 mm. Dengan dimensi ketika dari pandang atas memiliki ukuran 80 mm dikali 50 mm. Dan lebar dari poros untuk penopang poros yaitu 40 mm. Untuk puli transmisi mesin. Puli penggerak memiliki jari-jari yaitu 62 mm dan puli yang digerakkan yaitu memiliki jari-jari 132 mm. Dapat kita lihat. Ini. Lanjut pada V-belt transmisi mesin. Untuk V-belt kita memiliki profil jika dilihat secara jelas ya, memiliki diameter paling lebarnya itu 13 mm dan mengecil sebesar 40 derajat Celcius ke bawah dengan tinggi 9 mm. Motor penggerak mesin yaitu kita memakai motor bertenaga listrik. Ini sesuai nanti yang kita dapatkan di pasaran, yang mana mesin ini memiliki daya sebesar 0,2 HP atau 1420 rpm. Dengan beban puli yang kita kenakan nantinya, motor tersebut dapat menghasilkan kecepatan putaran sebesar 600 rpm.
dengan panjang hasil dari jerami tersebut diperkirakan yaitu antara 5 mm sampai 20 mm. Dalam jangka waktu jamnya menghasilkan, dalam 1 jam mesin ini akan dapat menghasilkan 4,5 kg jerami nantinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.